warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tiara Anggraini dengan NIM 502.004.065. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang akuntabilitas pemerintah daerah dalam kasus korupsi anggaran Dispora Organ Komding Ilir. Baiklah, mari kita masuk ke materinya. Selamat menonton! Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih latar belakang terjadinya kasus korupsi ini. Jadi, korupsi masih menjadi masalah serius dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kasus korupsi di Dispora Oki tahun 2022 dengan penyimpangan dana sekitar 1,1 miliar melalui laporan fiktif dan manipulasi administrasi menunjukkan lemahnya akuntabilitas dan pengawasan keuangan daerah. Keterlibatan camat dalam kasus ini memperlihatkan rendahnya integritas aparatur serta tidak efektifnya sistem pengawasan internal. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengkaji akuntabilitas pemerintah daerah serta mendorong penguatan sistem pengawasan dan integritas pejabat publik. Rumusan masalahnya di sini terdapat dua rumusan masalah, yaitu 1. Bagaimana kronologi tentang kasus Dispora Oki beserta fakta hukumnya, dan 2. Bagaimana peran dan tanggung jawab camat serta administrasi lokal dalam konteks akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah. Dalam materi ini terdapat dua tujuan, yaitu 1. Untuk mendeskripsikan kronologi singkat kasus Dispora Oki dan menemukan celah pelembagaan yang dimanfaatkan. Yang kedua, untuk menganalisis peran camat dan administrasi lokal dalam mekanisme akuntabilitas anggaran daerah. Mari kita masuk ke pembahasan. A. Kronologi kasus Dispora Oki dan fakta hukum. Kasus dugaan korupsi di Dispora Oki bermula dari laporan adanya kejanggalan dalam pengolahan belanja kegiatan tahun 2022. Kejaksaan Negeri Kejari Oki melakukan penyelidikan dan menemukan indikasi manipulasi dokumen pertanggungjawaban seperti laporan kegiatan fiktif, penggunaan stempel toko palsu, dan dokumen yang tidak sesuai kondisi lapangan. Dari penggeledahan kantor Dispora, penyelidik menemukan barang bukti termasuk stempel toko tidak resmi yang memperkuat dugaan pemalsuan bukti transaksi seolah kegiatan benar-benar dilaksanakan. Berdasarkan perhitungan awal, kerugian negara mencapai 1,13 miliar yang kemudian dipastikan lewat audit. Dalam perkembangannya, 4 aparatur sipil negara, yaitu berupa ASN, ditetapkan sebagai tersangka, termasuk seorang camat yang diduga ikut memverifikasi dokumen palsu untuk pencairan anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa praktik korupsi melibatkan penjabat lintas sektor bukan hanya di level teknis. Kasus ini mencerminkan lemahnya pengawasan internal serta kuatnya budaya birokrasi dan permisif terhadap korupsi di daerah, sebagaimana beberapa kasus serupa juga terjadi di Sumatera Selatan. B. Peran camat dan administrasi lokal dalam praktik akuntabilitas. Camat memiliki peran strategis dalam sistem pemerintahan daerah karena bertugas melakukan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di wilayahnya. Dalam konteks pengelolaan anggaran daerah, camat sering berperan dalam memberikan rekomendasi administratif atau verifikasi tanda tangan terhadap kegiatan pembangunan di tingkat kecamatan, sehingga berpengaruh pada legitimasi laporan kegiatan. Namun, dalam kasus Dispora Oki, camat justru diduga ikut memvalidasi dokumen yang tidak sesuai fakta yang menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas publik. Hal ini memperlihatkan bahwa akuntabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab dinas teknis, tetapi juga menuntut integritas tinggi dari pejabat administratif seperti camat. Fenomena ini menegaskan bahwa camat memiliki peran ganda di satu sisi sebagai penjaga akuntabilitas, namun di sisi lain dapat menjadi bagian dari praktik korupsi jika pengawasan dan integritas lemah. Kesimpulan, kasus korupsi di Dispora Oki mengungkapkan kelemahan dalam verifikasi dokumen, potensi manipulasi administrasi, dan kurangnya pengawasan internal yang menyebabkan kerugian negara besar. Camat dan administrasi kecamatan berperan penting dalam akuntabilitas, tetapi tanpa kontrol independen dapat menjadi titik rawan penyalahgunaan. Penegakan hukum penting untuk pemulihan dan efek jerah. Namun, pencegahan jangka panjang membutuhkan reformasi administrasi, digitalisasi, peningkatan pengawasan internal, serta partisipasi publik. Sekarang kita masuk ke materi terakhir, yaitu saran. 1. Pemerintah Kabupaten Oki perlu memperkuat fungsi inspektorat, mengimplementasikan e-budgeting dan e-SPJ, serta menjalankan audit rutin untuk proyek yang beresiko tinggi. Kedua,
Camat dan pejabat kecamatan harus diberikan pedoman verifikasi yang baku dan diberlakukannya mekanisme cross-check sebelum dokumen diproses. 3. Institusi penegak hukum hendaknya memastikan transparansi proses penuntut dan mempercepat proses administrasi pengembalian kerugian agar pemulihan dana lebih efektif. Keempat, yaitu mendorong keterlibatan masyarakat sipil dalam audit sosial agar realisasi anggaran dapat dipantau dari bawah. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dibicarakan baik-baik, bukan malah pergi mencari yang lebih baik. Hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih.